Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello, my name is Rahmat Agung Setiawan, one of the college student for the Community Outreach 2024, dan saya merupakan angkatan 4 untuk KKNT tahun ini, dan saya berada di lokasi KKNT yaitu di Desa Ampuriwo. Dan berikut adalah video proses pembuatan materi ajar dalam mata kuliah KALM untuk siswa-siswi SDN Ampuriwo kelas 5. Sebagai informasi awal bahwa pelajaran bahasa Inggris di SDN Ampuriwo baru saja diadakan pada tahun ini. Oke, baiklah. Untuk materi yang pertama, itu langkah pertamanya adalah memilih template. Jadi, untuk memilih template sendiri, saya menggunakan website yang bernama Canva. Nah, ini websitenya bisa langsung dicari saja di Google. Jadi tulis saja Canva, nanti akan muncul dan tinggal diklik saja. Okay, and then for the next step, we'll be choosing template for the material that I'm going to make. Jadi langkah selanjutnya adalah untuk memilih template yang ada di Canva. Di Canva sendiri ada berbagai macam template yang bisa dipilih tergantung dari bagaimana template yang dicari. If the template that you choose has already been downloaded, jadi jika template yang sudah kalian pilih atau sudah dipilih itu telah terdownload, silakan dibuka di bagian PowerPoint. Then, if the template that you choose is already opened in PowerPoint, jadi kalian tinggal mengedit saja PowerPoint atau template yang sudah di-download tadi melewati Google yang dari Canva. Kalian tinggal edit sesuai dengan yang kalian perlukan. Misal mau meletakkan materi atau mengganti nama-nama, tinggal diedit saja. And then next, the process is trying to find the material on the internet. Jadi untuk langkah kedua dalam pembuatan materi yaitu adalah pencarian materi melalui internet. Nah, untuk materi saya sendiri itu semuanya berhubungan dengan vocab dan juga pariwisata. Di mana dari hasil wawancara saya terhadap guru dan juga kepala sekolah mengenai pembelajaran bahasa Inggris di SD Negeri Ampuriwo itu baru saja diadakan pada bulan Januari tahun 2024, yang mana guru dan juga kepala sekolah SDN Negeri Ampuriwo menginginkan untuk materinya dibuatkan berdasarkan vocabulary. Dalam video proses pembuatan materi ajar sendiri, di situ dapat dilihat bahwa saya mencari foto-foto tentang pariwisata yang mana itu memang berhubungan dengan apa yang akan diajarkan dalam materi ajar tersebut, yaitu tentang objek pariwisata yang ada. Jadi seperti itu. Dan bisa dilihat dalam proses pembuatan materinya sendiri, saya mencari gambar-gambar seperti pantai, cliff, and then lake, sungai, dan lain segala macamnya agar bisa diletakkan dalam materi ajar tentang pariwisata yang saya buat. And for the material that I'm making, itu merupakan materi ajar untuk siswa SD kelas 5, yang mana memang di SDN Ampuriwo baru tahun ini ada pembelajaran bahasa Inggris. Jadi khusus materi ajar kelas 5 SD yang baru saja belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Baiklah, kita masuk ke dalam fase selanjutnya yaitu adalah pembuatan materi ajar di CapCut, yang mana untuk saya sendiri saya memilih materi ajar berbasis video. Ya, jadi saya menggunakan aplikasi CapCut yang bisa di-download di Play Store dalam pengeditan video. Jadi untuk cara pengeditannya sendiri itu adalah PowerPoint yang sudah kita edit tadi di laptop, kita screenshot satu persatu. Lalu kita kirimkan melalui WA dan kita download screenshot tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam CapCut screenshotnya satu persatu dan kita edit. Mulai dari menambahkan lagu, mulai dari menambahkan efek transisi, menambahkan stiker mungkin, dan juga menambahkan beberapa hal yang perlu untuk kita tambahkan ke dalam video agar supaya video tersebut menjadi lebih menarik and more excited for the students to learn through the video or the material that we made. Nah, bisa dilihat juga bahwa ini merupakan proses penambahan stiker.
Hello kids, supaya materi ajar yang kita buat terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. Untuk penambahan stiker sendiri dapat kita lakukan pada fitur stiker yang ada pada CapCut. Berikut adalah pengeditan terakhir untuk materi yang pertama pada Calm, yaitu tentang objek wisata. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah materi ajar yang kedua, yaitu tentang direction atau tentang arah. Nah, untuk materi ini sendiri, saya tetap melakukan pencarian template yang ada di Canva, lalu memilih dan mendownloadnya. Lalu seperti biasa, saya buka template di Canva itu pada bagian PowerPoint. Nah, kemudian pada bagian PowerPoint itu saya mengedit, lalu seperti mencari materi pada Google yang akan saya masukkan di template PowerPoint saya tersebut. Nah, dapat dilihat di sini saya mencari materi tentang direction pada Google. Nah, lalu materi yang saya dapatkan itu saya masukkan ke dalam template dengan pengecualian beberapa materi yang sulit saya tidak masukkan ke dalam materi ajar direction. Hanya materi ajar direction yang basic yang saya masukkan ke dalam materi ajar saya. Seperti itu. Baik, untuk pada bagian ini saya mempercepat videonya karena memang lama ya pengeditan dari materi belajar tentang direction. Nah, pada bagian ini saya mulai memasukkan materi-materi yang saya dapat di internet yang sudah saya pilah berdasarkan pengetahuan yang telah diberikan oleh guru dan juga kepala sekolah kepada saya tentang basic-basic bahasa Inggris seperti apa yang mereka mau untuk saya ajarkan. Nah, ini saya sedang memasukkan materi-materi yang saya dapat ke dalam PowerPoint atau materi ajar. Oke, pada proses yang ini itu adalah proses merapikan ya, merapikan PowerPoint yang telah diisi dengan materi yang telah didapat dari Google mengenai direction ya, dirapikan serapi-rapinya agar tidak terlihat acak-acakan atau tidak terlihat membingungkan untuk para siswa yang akan belajar menggunakan materi ajar ini ya. Seperti itu. Nah, kita beralih ke tahap edit yang berada di CapCut untuk materi ajar 2 direction. Nah, untuk pengeditan sendiri di CapCut untuk materi ajar 2 itu sama seperti materi ajar yang pertama, yaitu kita melakukan edit seperti menambahkan stiker agar lebih menarik, terus menambahkan suara atau voice over, terus kita menambahkan lagu agar supaya tidak membosankan ya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini bahwa saya sedang mengatur stiker yang berada di CapCut, mengatur efek transisi juga. Saya mengatur bagaimana stiker itu masuk, bagaimana ia muncul, di bagian mana, seperti itu. Dan juga panjang waktu dari stiker itu berada di tayangan layar itu berapa, ya. Kurang lebih yang diedit seperti itu. Dan jadi untuk tahap edit CapCut materi ajar 2 hingga selesai kurang lebih tahapannya seperti itu, seperti pengisian suara, voice over, lagu, stiker, dan juga efek transisi hingga selesai. Oke, kita lanjut ke pengeditan materi ajar yang ketiga. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang ketiga ya. Pada materi yang ketiga ini sama seperti biasa, yaitu dimulai dengan mencari template di Canva. Jadi kita tinggal menuliskan saja website atau tulis saja Canva di Google, lalu kita cari. Nah, kemudian setelah itu downloadlah Canva yang mau kalian gunakan ya. Kalian download, terus tinggal dibuka saja di PPT. Nah, di PowerPoint. Sesudah itu, jika sudah di-download, buka di PowerPoint, lalu kalian diedit saja. Tinggal diedit sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, PowerPoint itu mau diedit bagaimana? Mau diisi dengan materi yang seperti apa? Gitu. Kemudian tahap selanjutnya adalah mencari materi ya untuk pembelajaran atau materi pembelajaran ketiga siswa kelas 5 SD Ampurwo ini.
saya mengambil yaitu adalah location atau lokasi. Nah, untuk lokasi sendiri saya mencari materinya dari bersumber Google dan beberapa tempat atau sumber lainnya yang saya bisa dapat. Nah, untuk materi location sendiri itu saya tetap mengambil materi yang basic sesuai dengan apa yang diarahkan oleh guru maupun kepala sekolah, karena mengingat pembelajaran bahasa Inggris sendiri baru ada di tahun ini, baru ada pada bulan Januari tahun 2024 ini. Seperti itu. Nah, ini saya mengambil materi, saya copy atau saya rubah-rubah materinya, lalu saya masukkan ke dalam PowerPoint, ya, seperti itu. Pada bagian ini sendiri itu merupakan bagian di mana saya memasukkan materi-materi yang telah saya dapatkan dari Google ke dalam PowerPoint dan juga merapikan PowerPoint yang akan saya gunakan sebagai materi ajar tentunya. Nah, dapat dilihat saya di sini merapikan, mengganti warna tulisan, mengganti font dan juga memasukkan materi yang akan saya masukkan atau saya gunakan ke dalam materi ajar. Seperti itu. Oke, ini adalah bagian pengeditan pada CapCut untuk materi belajar 3. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, pengeditan di CapCut ini saya ambil dengan cara men-screenshot semua yang ada pada PowerPoint. Lalu saya masukkan ke dalam CapCut dan saya edit satu persatu seperti itu. Nah, dapat dilihat ini saya menarik PowerPoint-nya atau screenshot yang sudah saya upload ke CapCut agar diperpanjang. Dan ini merupakan bagian terakhir dari pengeditan di CapCut, yaitu menambahkan efek transisi, menambahkan music, menambahkan voice over seperti itu ya. Dan jangan lupa juga menambahkan stiker kepada materi ajar yang akan dibuatkan menjadi video agar tidak membosankan bagi siswa. Nah, ini saya mencoba mencari lagu. Mana saya mencari lagu yang happy atau lagu yang cheerful yang menyenangkan. Pada bagian ini sendiri saya melanjutkannya dengan cara mencari efek transisi. Seperti itu, karena efek transisi itu sangat penting agar supaya materi ajar itu mudah untuk dimengerti. Bagian-bagian mana dari materi ajar itu yang sedang ditayangkan, seperti itu. Ini saya sedang mencari efek transisi yang mungkin tidak terlalu ramai untuk dilihat mata. Oke, dilanjutkan pada bagian pengeditan lembar terakhir dari materi ajar. Nah, itu di sini saya mencari stiker yang mungkin berhubungan dengan kata thank you atau berakhirnya materi ajar yang saya gunakan, yaitu dalam bentuk video seperti itu. Nah, ini sedang mencari stiker bye atau stiker selesai. Nah, untuk stiker sendiri itu sangat penting ya, karena stiker itu membantu supaya materi ajar yang kita buat itu dalam bentuk video tidak terlalu membosankan. Fitur stiker ini sendiri dapat dilihat di CapCut ya, di fitur stiker berada di bar bagian bawah. Nah, stiker itu bisa di-adjust atau bisa dibuat sedemikian rupa agar sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalnya, stiker itu bisa dibuat datang atau pergi pada detik tertentu. Nah, atau bisa juga stiker itu dibuat supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi bisa diatur bagaimana bentuk dari stiker itu juga. Dan pilihan stikernya juga bermacam-macam, seperti contohnya ada stiker bye, stiker kamera, stiker love, dan stiker-stiker lainnya. Jadi tergantung dari kita mau menggunakan yang mana, seperti itu. Lalu stiker itu juga bisa diedit supaya tidak terlalu mencolok. Misal contohnya efek transisi dari stiker itu bisa dibuat redup, bisa juga dibuat terang ya, seperti itu. Oke, jadi di sini sudah selesai, tinggal menuju ke penguploadan YouTube. Okay, moving on, we are going to upload the videos of our materials on YouTube. Jadi
Jadi cara penguploadannya itu tentunya kita pilih ketiga materi tadi atau materi ajar yang telah kita buat dalam bentuk video, lalu kita upload ya, kita upload ke akun YouTube seperti itu. Nah, di sini sedang menulis title dari videonya. Nah, setelah title tinggal menambahkan deskripsi dari video itu. Nah, tentu saja deskripsinya itu paling penting adalah nama dan juga NPM. Oke. Setelah selesai, tinggal kita mengupload video yang telah kita buat tadi ke akun YouTube kita seperti itu. Nah, ini sudah terupload. Oke, selanjutnya itu adalah cara penguploadan video materi ajar ke akun Neo. Nah, untuk penguploadannya sendiri tentu kita harus login ke Neo, masuk ke akun kita, pilih assignment yang mau kita upload filenya, lalu tinggal kita upload ketiga link dari video YouTube materi ajar yang telah kita upload di YouTube. Jangan lupa kita menuliskan nama dan juga NPM agar supaya tugas kita terbaca oleh dosen yang bersangkutan seperti itu. Nah, di sini saya menuliskan nama. Nah, pada bagian ini saya mengcopy URL atau link YouTube dari video yang telah saya upload pada akun YouTube dan selesai. Oke, saya rasa sekian dari saya, Rahmat Agung Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. Thank you.